Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak soleh solehah yang sehat, yang cerdas, yang hebat, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak di rumah beserta keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertemu kembali dengan saya Bu Latifah Dan saya Pak Ikhwan. Kami di sini akan menyampaikan materi pelajaran yang keempat, perilaku terpuji, sub pelajaran yang kedua yaitu tolong menolong. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita semuanya berdoa terlebih dahulu. Tangan diangkat dan tundukkan kepala. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Nah, untuk pelajaran yang keempat, perilaku terpuji. Perilaku terpuji dikatakan juga akhlak mahmudah. Akhlak mahmudah ya, atau perilaku terpuji. Nah, perilaku terpuji yang akan kita pelajari kali ini adalah tentang tolong menolong. Ya, anak-anak, sebelum kita pelajari tentang tolong menolong, yuk kita semuanya menyanyikan lagu tentang tolong menolong. Let's go. Bila ada orang susah, yuk kita menolong. Teman mendapat musibah, ayo kita tolong. Kita harus menolong orang yang membutuhkan. Dengan senang menolong mendapat ridho Tuhan. Yuk kita tolong orang yang butuh bantuan. Ayo Menolong itu menjadikan banyak teman. Yuk kita tolong orang yang butuh bantuan. Ayo Menolong itu menjadikan banyak teman. Bila ada orang susah, yuk kita menolong. Teman mendapat musibah, ayo kita tolong. Kita harus menolong orang yang membutuhkan. Dengan senang menolong mendapat ridho Tuhan. Yuk kita tolong orang yang butuh bantuan. Ayo Menolong itu menjadikan banyak teman. Yuk kita tolong orang yang butuh bantuan. Ayo Menolong itu menjadikan banyak teman. Yuk kita tolong orang yang butuh bantuan. Menolong itu menjadikan banyak teman. Manusia adalah makhluk sosial, di mana manusia pasti membutuhkan bantuan orang lain. Nah, bantuan orang lain itu bisa dikatakan tolong menolong. Nah, tolong menolong dalam bahasa Arab itu dinamakan ta'awun. Sekali lagi, tolong menolong dalam bahasa Arab dinamakan ta'awun. Kalau dalam bahasa Indonesia, tolong menolong artinya membantu sesama manusia, saling membantu sesama manusia. Nah, Pak Ikhwan, kalau menurut Pak Ikhwan, bagaimana cara kita untuk menolong orang lain? Ya, anak-anak, yang pertama yaitu jika ada teman atau orang yang kesusahan, kita harus bisa menolongnya, harus mau menolong mereka. Contohnya apa? Yang pertama, contohnya
jika ada teman kita yang sakit, nah kita harus mau membantunya, menolongnya. Kita jenguk, kita doakan mereka. Nah, yang kedua bagaimana? Ketika ada teman kita atau saudara kita atau orang lain yang membutuhkan bantuan kita atau pertolongan kita, maka kita dengan rasa ikhlas tanpa meminta imbalan kita membantu mereka. Contohnya ketika teman kita misalkan mengerjakan soal, tapi bukan soal ulangan ya Kak. Kalau soal ulangan memang tidak boleh kita menolong. Nah, misal dalam suatu tugas kerja kelompok teman kita membutuhkan penjelasan, sedangkan kita paham, akhirnya apa? Kita membantu menerangkan. Nah, dengan cara itu berarti kita menolong. Nah, selanjutnya anak-anak, kita dalam hal tolong menolong harus tolong menolong dalam hal kebajikan dan takwa. Betul sekali. Dan Islam melarang tolong menolong dalam hal kejelekan dan dosa. Seperti dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Artinya, dan saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam pelanggaran dan dosa. Untuk tolong menolong ini Pak, kalau kita mau menolong orang lain, itu apa yang harus kita lakukan? Nah, sebaiknya kalau kita menolong orang lain harus dengan rasa ikhlas tanpa mengharap imbalan dari orang yang kita tolong tadi. Berarti ikhlas itu harus mengharap ridha Allah gitu Pak? Iya. Hanya mengharap ridha Allah? Hanya mengharap ridha Allah. Tidak boleh minta upah atau minta imbalan, minta pujian juga tidak boleh. Ya. Kemudian orang yang ditolong tadi harus menghargai orang yang menolong tadi. Bagaimana caranya? Ketika kita sudah ditolong, cara menghargainya dengan mengucapkan terima kasih. Betul. Nah, itu adalah sebagai tanda orang yang baik, menghargai orang lain. Nah, manfaat dari tolong menolong itu apa? Coba berarti Pak. Dengan tolong menolong maka hidup kita akan lebih ringan, lebih semangat, karena kita sudah dibantu oleh orang lain ketika kita mendapat kesulitan. Jadi kita sebagai makhluk sosial harus saling membantu. Betul pasti sekali. Saling membutuhkan, tolong menolong orang lain. Jika kita menolong orang, maka kita nanti akan ditolong. Insya Allah pasti seperti itu. Intinya harus dengan ikhlas. Nanti suatu saat pasti Allah akan membalas kita dengan kebaikan, dan pasti kita nantinya akan membutuhkan orang lain. Nah, dan kita pasti akan juga ditolong oleh orang lain. Dan yang pasti kalian akan mendapatkan banyak teman. Betul sekali. Karena sering menolong ya Pak ya, jadi teman kita banyak, dan pastinya kita juga akan dicintai, disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, anak-anak yang soleh dan soleha, cukup sekian pelajaran yang dapat kalian pelajari hari ini. Untuk kesimpulan pembelajaran hari ini, silahkan dilihat di bawah ini ya. Silahkan dibaca kembali ya. Oke, selanjutnya. Baiklah anak-anak, sekiranya materi yang sudah kami sampaikan semoga bermanfaat untuk anak-anak di rumah. Tetap sehat bersama keluarga di rumah. Sampai bertemu lagi di pertemuan yang akan datang di materi yang lain. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami pamit, mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.